Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Dan intinya tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini jadwal kakak Lia yang akan mengajar adik-adikku. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 3 peristiwa mengisi kemerdekaan, dan kita sudah berada pada pembelajaran kedua. Oh ya, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya, agar seluruh kegiatan kita dimudahkan, pembelajaran berjalan lancar, dan ilmunya berkah. Nah, adik-adik sudah siap belajar? Kalau sudah siap, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban untuk mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif sesuai dengan peran masing-masing di dalam masyarakat. Nah, demikian juga kita sebagai pelajar seperti kakak dan adik-adikku, kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Nah, peran apa yang dilakukan sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Pelajar merupakan salah satu warga negara yang memiliki peran dan tugas yang harus dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar dituntut untuk bekerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Nah, belajar ini tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi belajar juga dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sangat berguna untuk mengasah rasa peduli dan cinta tanah air. Kegiatan-kegiatan seperti pramuka, palang remaja atau PMR, menjadi duta seni, kegiatan olahraga merupakan beberapa kegiatan yang berdampak baik bagi peningkatan kualitas diri pelajar. Perjuangan pelajar sebagai generasi muda tidak lagi mengangkat senjata, tidak lagi berlaga di medan perang untuk melawan para penjajah yang tampak. Masa itu sudah berlalu, tetapi kita sebagai pelajar sebagai generasi penerus bangsa harus berjuang untuk melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, rasa mudah menyerah yang dapat merugikan masyarakat dan bangsa. Generasi muda Indonesia harus sehat jiwanya dan raganya. Ia harus berpendidikan, tidak mudah menyerah, bekerja keras, kreatif, berakhlak mulia, cinta bangsa dan cinta tanah air. Adik-adik yang cerdas, jadi hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai pelajar dalam mengisi kemerdekaan, yang pertama yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, berperan aktif dalam organisasi dan kegiatan sosial. Yang ketiga, mencintai kesenian dan budaya Indonesia. Yang keempat, mencintai produk-produk Indonesia. Nah, adik-adik yang cerdas, pada pembelajaran yang lalu kita telah belajar tentang perubahan wujud benda dari padat menjadi gas yang disebut dengan menyublim. Adik-adik yang hebat, karena pembelajaran lalu kita belajar tentang perubahan wujud menyublim, jadi pembelajaran selanjutnya yaitu perubahan wujud pengkristalan atau mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat dengan proses pelepasan kalor. Nah, contoh dari peristiwa mengkristal yaitu berubahnya uap menjadi suhu dan proses pembuatan es krim. Adik-adik yang hebat, salah satu cara pelajar dalam mengisi kemerdekaan adalah dengan mencintai kesenian dan budaya Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang salah satu kesenian Indonesia, yaitu seni rupa daerah Indonesia. Seni rupa daerah Indonesia.
Seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Seni rupa daerah dapat disebut juga seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah. Bentuk seni rupa daerah dapat berupa seni lukis daerah, seni patung daerah, seni kriya atau seni kerajinan. Yang akan saya bahas pertama yaitu seni lukis daerah. Seni lukis daerah adalah seni menggambarkan objek-objek yang berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Seni lukis daerah mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah. Contoh seni lukis yang terkenal adalah seni lukis Kamasan dari Bali dan seni kaca dari Cirebon. Yang kedua yaitu seni patung daerah. Seni patung adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan menggunakan bahan yang lunak atau keras. Nah, patung dari bahan lunak ini dibuat dengan teknik membentuk, sedangkan patung dari bahan keras dibuat dengan cara meraut atau memahat. Nah, salah satu contoh seni patung daerah adalah seni patung suku Asmat dari Papua. Yang ketiga yaitu seni kriya. Seni kriya adalah salah satu cabang seni rupa yang menghasilkan benda kerajinan yang bernilai seni dan membutuhkan keahlian tangan yang tinggi untuk membuatnya. Seni kriya merupakan seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan-kegunaan dan keindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berbagai jenis seni karya dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti kain songket, kain batik, dan kain tenun. Selain itu, terdapat pula seni anyaman dan seni ukir. Seni anyaman merupakan seni menjalin bahan berbentuk bila atau batang menggunakan pola tertentu sehingga berbentuk sebuah benda. Nah, seni anyaman digunakan untuk membuat tikar, keranjang, baku kursi, dan nilai rumah tangga lainnya. Seni ukir menggunakan motif tertentu yang memiliki makna dan keunikan tersendiri sesuai dengan budaya masyarakat. Nah, contoh seni ukir yang terkenal adalah seni ukir dari Bali dan seni ukir dari Jepara. Nah, seni ukir Bali berhubungan dengan seni ukir Hindu menggunakan motif-motif tumbuhan, manusia, dan binatang. Sedangkan seni ukir Jepara berhubungan dengan agama Islam dan lebih banyak menggunakan motif tumbuh-tumbuhan. Nah, adik-adik yang hebat, mungkin cukup sekian pembelajaran yang dibawakan oleh Kakak Lia. Hari ini kita belajar mengenai bagaimana seorang pelajar seperti kita-kita ini dalam mengisi kemerdekaan. Kita juga belajar mengenai bagaimana proses pengkristalan dan contohnya, dan kita belajar mengenai seni rupa daerah Indonesia. Nah, semoga materi ini bermanfaat untuk adik-adikku, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa asada, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan adik-adikku tetap semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih.